Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Anggraini, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 teori psikoterapi barat. Untuk teman-teman silahkan ditonton ya. Yang pertama yaitu terapi psikoanalisis. Terapi ini dicetuskan oleh Sigmund Freud. Yang pertama, pandangan terhadap manusia. Menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Selanjutnya yaitu tujuan terapi. Yang pertama adalah membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Yang kedua, fokus pada upaya mengalami kembali pengalaman pada masa kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya ketakutan yang ekstrem dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan ini. Selanjutnya adalah hubungan klien dan terapis. Yang pertama adalah hubungan dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti terapi psikoanalisis. Yang kedua, transferensi mendorong klien untuk menyelamatkan pada terapis. Yang ketiga, sejumlah perasaan klien timbul dari konflik-konflik seperti percaya lawan tak percaya lawan. Maksud saya adalah seperti percaya lawan tak percaya, cinta lawan benci. Yang keempat adalah transferensi yang terjadi pada saat klien membangkitkan kembali konflik masa dininya yang menyangkut cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan, dan dendamnya. Yang kelima, jika analisis mengembangkan pandangan yang tidak selaras yang berasal dari konflik-konflik sendiri, maka akan terjadi kontratransferensi. Selanjutnya adalah ke teknik terapi psikoanalisis. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Dalam asosiasi bebas, klien dipersilahkan mengemukakan apa saja yang terlintas dalam isi jiwanya. Tak peduli apakah hal itu remeh, memalukan, tidak logis, ataupun kabur. Dari ungkapan kesadaran tanpa sensor ini, terapis memahami masalah klien. Yang kedua adalah analisis mimpi. Analisis mimpi. Ketika seseorang tidur, kontrol kesadaran terhadap ketidaksadaran menjadi lemah, sehingga ketidaksadaran berusaha muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi. Dengan memahami makna mimpi, berarti dapat dipahami pula aspek-aspek ketidaksadaran yang berhubungan dengan konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah interpretasi. Dalam interpretasi, terapis mengenalkan kepada klien makna yang tidak disadari dari pikiran dan perasaan dan keinginannya. Yang selanjutnya adalah analisis resistensi. Resistensi adalah mekanisme pertahanan dari klien untuk tidak mengungkapkan topik tertentu karena alasan tertentu pula. Oleh karena itu, dengan menganalisis apa yang ingin disembunyikan klien, akan dapat diperoleh informasi yang sangat penting berkenaan dengan masalah yang pernah dialami klien. Selanjutnya adalah transferensi. Transferensi adalah pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai medianya. Baiklah, itu tentang terapi psikoanalisis. Sekarang yang kedua adalah terapi Gestalt. Pencetus terapi Gestalt ini adalah Peirce. Pandangan terhadap manusia pada terapi Gestalt. Terapi Gestalt memandang bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan individu, bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Yang kedua adalah
tujuan terapi. Tujuan utama dari terapi Gestalt adalah untuk memperoleh kesadaran. Kesadaran itu meliputi pengetahuan terhadap lingkungan, pengetahuan tentang pribadi seseorang, menerima seseorang, dan mampu menjalin hubungan. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan lain dari psikoterapi, dari terapi Gestalt. Yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisi yang tergantung pada pertimbangan orang lain dan mengatur ke dirinya sendiri. Selanjutnya adalah hubungan klien dengan terapi. Sebagai sebuah jenis terapi eksistensial, terapi Gestalt meliputi hubungan orang per orang antara pelaku terapi dengan kliennya. Pelaku terapi bertanggung jawab atas kualitas keberadaannya, atas pengetahuan tentang dirinya dan klien, dan terbuka dalam mengingatkan klien. Pelaku terapi Gestalt bukan hanya memperoleh kliennya untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri dan jangan sampai melanggar aturan. Banyak para pelaku terapi Gestalt sekarang ini menempatkan penekanan pada faktor-faktor seperti kehadiran, dialog autentik, keberanian, mengurangi penggunaan ujian stereotip, dan lebih mempercayai pengalaman-pengalaman klien. Selanjutnya adalah teknik terapi Gestalt. Yang pertama adalah permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban, bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan menerapkan top dog maupun underdog sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Selanjutnya adalah teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam sesuatu yang ditakuti karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekankan atau diingkari. Selanjutnya adalah bermain proyeksi, yaitu memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Selanjutnya adalah teknik tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan yang ia sangat ingin menghindarinya. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari itu. Selanjutnya selanjutnya adalah terapi rasional emotif. Pencetusnya adalah Albert Ellis. Pandangan terhadap manusia. Terapi rasional emotif menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya, manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya adalah tujuan terapi. Yang pertama adalah memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang rusak. Dan yang terakhir adalah untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, fleksibel, commit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hubungan klien dan terapi.
Terapi berfungsi sebagai guru dan klien sebagai murid. Hubungan pribadi antara terapi dan klien tidak esensial. Terapi memperoleh pemahaman atas masalah dirinya dan kemudian harus segera aktif menjalankan pengubahan tingkah laku yang mengalahkan diri. Selanjutnya adalah teknik terapi rasional emotif. Yang pertama adalah asertif adaptif. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan pada diri klien. Selanjutnya adalah bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan. Saya ulangi lagi, teknik bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Dan teknik terakhir adalah imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah laku dirinya yang negatif. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang 3 psikoterapi barat. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.